Puluhan kios di depan Taman Makam Pahlawan yang dibakar massa Kamis malam hari ini tinggal debu. Akibat kerusuhan dan pembakaran, pedagang merugi dan kehilangan tempat usaha mereka. Ya pemirsa, yang konflik siapa, yang rugi siapa, itulah kata-kata yang muncul di benak para pedagang dan sejak malam mendengar kabar kios mereka telah terbakar. Aksi anarkis dua pihak bertikai telah menghanguskan kios tempat para pedagang mencari nafkah. Saat mendatangi lokasi siang tadi, mereka berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun kios sudah menjadi debu, hampir tak ada tersisa. Dan mereka pun meminta bantuan pemerintah dan sanksi tegas kepada para pelaku. Mungkin kerugiannya dalam tuh udah habis total, perlistrikan mati, benda-benda juga terbakar, atap angus semua. Barang-barang di dalam yang terselamatkan hanya kulkas saja. Kami sama sekali tidak mengetahui apapun kejadiannya. Kami hanya sebagai penonton. Mungkin kami di sini karena terpaksa menonton karena kami juga pelaku UMKM berjualan murni, apalagi di situasi seperti ini. Banyak yang keluarga bergantung hidup semua dan hidup mati kami di sini. Kami berharap dari pihak pemerintah memberikan keadilan dan mungkin simpati atas kejadian ini, bisa turun langsung bagaimana satu TMP kuliner ini yang sudah menjadi legend tempat makan kita selama ini menjadi korban dari segelintir oknum yang bermasalah. Kasus penganiayaan di Kalibata, Jakarta Selatan Kamis malam menewaskan dua orang penagih hutang. Korban terakhir sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Menyusul kasus ini, sekelompok orang tak dikenal membakar warung tenda di kawasan tersebut. Kejadian penyerangan di kawasan Kalibata menyisakan tumpukan material terbakar. Petugas kebersihan pun membereskan puing-puing sisa kebakaran. Penyerangan dipicu kasus penganiayaan terhadap dua orang penagih hutang hingga tewas. Polisi kini terus menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti atas dua rangkaian peristiwa tersebut. Kasus penganiayaan terhadap dua orang debt collector mengakibatkan korban meninggal. Menyusul insiden itu, sekelompok orang membakar warung tenda dan warung makan di lokasi itu. Polisi juga telah memeriksa 6 orang saksi. Ya, puluhan warung, pedagang, dan sejumlah motor dibakar sekelompok orang tak dikenal di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan tadi malam. Aksi anarkis tersebut diduga kuat buntut penganiayaan terhadap dua penagih hutang oleh pengendara. Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan, berubah mencekam Kamis malam. Puluhan kios pedagang dan sejumlah motor habis dibakar massa. Pedagang yang baru membuka warung tenda hanya bisa pasrah, tempat usahanya ludes terbakar. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang diduga buntut tewasnya dua penagih utang atau mata elang yang dianiaya pengendara di kawasan tersebut. Karena warga di sini ada yang melihat, mereka meminta kalau bisa yang mengeroyok itu diserahkan ke pihak kepolisian. Namun tidak mendapatkan informasi selanjutnya, mereka melakukan pengrusakan. Telah terjadi pembunuhan debt collector. Peristiwa anarkis di kawasan Kalibata memanas sejak Kamis sore. Berawal saat dua penagih utang menghentikan seorang pengendara motor. Saat sepeda motor dihentikan, tiba-tiba beberapa orang turun dari mobil di belakangnya, langsung mengeroyok kedua penagih utang dan kabur. Satu penagih utang tewas di lokasi. Satu lainnya meregang nyawa di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas para pelaku penganiayaan dan pelaku pembakaran. Kapolres dan Wakapolda Metro Jaya telah mengecek lokasi kerusuhan, memastikan situasi kembali kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir menerjang permukiman di wilayah Kapuran, Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Luapan air akibat tanggul jebol memasuki rumah warga yang memaksa penghuninya untuk mengungsi. Pemkab Tanggamus langsung turun tangan meninjau lokasi tanggul jebol yang memicu banjir di 6 RT. Aliran sungai Waibidu disusur untuk memastikan penanganan darurat bencana berjalan cepat dan tepat. Titik paling kritis ditemukan pada bagian tanggul yang jebol sepanjang 10 meter
akibat derasnya arus sungai pasca hujan deras yang mengguyur Kota Agung. Pemkab menutup sementara tanggul dengan batu sembari menunggu perbaikan menyeluruh oleh BPBD Tanggamus. Langkah selanjutnya kita kan sudah asesmen, jadi kita nanti langsung penanganan tanggap darurat terhadap lokasi di daerah Kapuran ini. Kapan nih pelaksanaan ini, Pak? Ini secepatnya kita akan laksanakan karena memang mengingat kondisi cuaca kan masih ekstrim, sering hujan, jadi akan segera kita laksanakan. Himbauannya, Pak? Ya, himbauan untuk masyarakat tetap ya, artinya tetap jangan sampai buang sampah sembarangan, kemudian tetap berhati-hati beraktivitas. Kemudian kalaupun ada drainase ataupun saluran yang mampet, segera koordinasi ke kelurahan untuk bersama-sama kita terapian dulu mandiri, nanti baru kita tangani dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa bahan pokok, perlengkapan kesehatan, peralatan rumah tangga, dan pakaian balita kepada warga Kapuran yang terdampak jebolnya tanggul ini. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kepedulian masyarakat Indonesia sungguh luar biasa. Bantuan dan donasi yang dikirimkan melalui relawan terus berdatangan. Namun kondisi yang masih begitu parah, kadang bantuan yang datang masih kurang. Itulah kebahagiaan pengungsi korban bencana banjir bandang di Pulau Sumatera yang sebenarnya cukup sederhana. Mereka sudah sangat bahagia saat pengungsi membawa bantuan meski hanya nasi bungkus. Bantuan-bantuan dari relawan terus berdatangan. Meskipun sempat ramai diberitakan donasi dan bantuan harus melalui izin pemerintah, namun bantuan-bantuan terus datang. Bantuan datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sekolah, hingga influencer yang aktif di media sosial. Semua berdonasi, berbagi, dan menolong demi mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Meski bantuan terus berdatangan, namun kondisi medan yang sulit, akses masih sulit dijangkau, dan begitu banyaknya jumlah pengungsi, kadang membuat jumlah donasi masih tidak cukup. Saya tadi bawa bekas segala macam, ibu cuman udah habis dikasih ke yang jalan. Karena tadi sepanjang jalan juga semuanya butuh. Jadi sulit banget tuh sampai ini. Semoga Pulau Sumatera segera pulih. Ya, pemirsa, Palembayan, Sumatera Barat menjadi salah satu lokasi parah yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor. Ya, beginilah penampakan kayu pasak Palembayan melalui drone. Ini di Sumatera Barat, pemirsa, yang terpantau dari udara setelah beberapa hari pasca dilanda Galodo besar. Masih terlihat beberapa rumah yang utuh namun mengalami kerusakan. Sementara sisi lainnya kita lihat juga banyak bangunan yang sudah rata dengan tanah. Jalanan sendiri juga masih dipenuhi lumpur, walaupun bisa dilalui seperti itu. Dan jalur air yang melanda dan menyebabkan banjir membuat lempengan baru pasca banjir bandang melanda.